Perkenalkan, saya Nikmah Abidat Lambanua akan menjelaskan mengenai integrasi manajemen aset dengan manajemen liabilitas, atau disingkat dengan System of Asset Liability Management, yaitu suatu pendekatan manajemen neraca dari sisi aset dan liabilitas secara terpadu pada tingkat manajemen puncak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Asset Liability Committee. Dalam manajemen dana, terdapat 3 jenis risiko yang saling terkait satu sama lainnya. Yang pertama, risiko likuiditas, lalu ada risiko rentabilitas, dan risiko kesenjangan pendanaan. Pengendalian risiko secara terpadu dilakukan oleh manajemen puncak. Karena rumitnya manajemen dana ini, maka bank yang besar memerlukan pembentukan suatu panitia yang biasa disebut dengan ALCO, yaitu singkatan dari Asset Liability Committee. Proses pengendaliannya sering disebut dengan singkatan ALM, yaitu singkatan dari Asset Liability Management. Pelaksanaan harian dilakukan oleh unit treasury. Baik, selanjutnya di sini ada net interest margin. Yang dimaksud dengan net interest margin adalah selisih antara semua penerimaan bunga atas aset bank dan semua biaya bunga atas dana bank yang diperoleh. Sebagian manajer bank termasuk PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kerugian kredit sebagai biaya bunga. Ada 3 ukuran yang paling banyak dipakai untuk interest margin. Yang pertama ada net interest margin dalam rupiah, yang merupakan selisih antara semua penerimaan bunga dan semua biaya bunga yang dinyatakan dalam rupiah. Kemudian yang kedua ada net interest margin dalam persentase. Ini merupakan total net interest margin dalam rupiah dibagi dengan total earning asset. Kemudian yang ketiga ada interest spread. Interest spread ini adalah selisih penerimaan bunga dengan pengeluaran bunga. Net interest margin ini bertujuan untuk melakukan evaluasi bank dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi pada suku bunga. Jika suku bunga berubah, maka pendapatan dan biaya bunga juga akan berubah. Nah, net interest margin ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan bank dalam melakukan manajemen untuk mengelola aktiva produktif sehingga bisa menghasilkan bunga bersih. Sebagaimana kita ketahui, bahwa bunga bersih didapatkan dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Maka semakin besar rasio akan membantu peningkatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank. Baik, selanjutnya bagian C, memperoleh interest margin yang mencukupi. Persaingan dalam pasar, baik untuk sumber dana maupun untuk penggunaan dana telah menghambat setiap bank untuk mencapai interest margin yang tinggi. Misalkan, sebuah bank menargetkan spread 4%, sedangkan menurut keadaan sekarang rata-rata penghasilan atas aset adalah 13% dan biaya dan rata-rata adalah 10%. Menurut keadaan spread hanya bisa diperoleh sebesar 3%. Karena itu, untuk mencapai target, bank ini harus mengingatkan penghasilan rata-rata atas aset atau berusaha menekankan biaya dana atau kombinasi keduanya sebesar 1%. Usaha ini mungkin sukar dilakukan jika penghasilan yang kompetitif atas aset dengan komposisi dan risiko yang dapat ditoleransi adalah 13% dan biaya dana dengan alternatif komposisi dan liabilitas yang dapat diterima adalah 10%. Apakah bank harus meningkatkan liabilitas yang diasosiasikan dengan asetnya atau dengan liabilitasnya? Atau apakah bank ini harus menerima spread yang ditekankan oleh pasar yang bersaing itu? Selanjutnya bagian D, manajemen kepekaan tingkat bunga atau managing interest sensitivity. Aset dan liabilitas yang jatuh tempo dalam satu hari mempunyai tingkat kepekaan suku bunga yang paling tinggi. Faktor eksternal meliputi kondisi perekonomian dan level dari tingkat bunga. Bank tentu berusaha memanajemen faktor-faktor internal, tetapi faktor eksternal di luar kontrol bank yang bisa dilakukan adalah mencoba mengantisipasinya. Faktor eksternal, bank mempunyai sedikit sekali kemampuan mengontrol. Yang pertama, pergerakan turun naiknya tabungan atau kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, kebijaksanaan moneter.
Kemudian fluktuasi tingkat bunga di pasar uang. Walaupun fluktuasi perekonomian tidak pernah mengikuti pola tertentu, namun analisis pasar dapat mengikuti skenario dari sifat siklus perekonomian. Pinjaman bisnis biasanya akan menurun permulaan siklus naik dan kuat pada tahap akhir. Pinjaman rumah tangga mencuat pada permulaan siklus dan mencapai puncaknya sebelum siklus pinjaman bisnis. Kebijaksanaan moneter yang ketat paling banyak mempengaruhi perilaku peminjaman rumah tangga. Karena ketersediaan dana menyusut, syarat pinjaman diperketat dan tingkat bunga naik, maka pinjaman rumah tangga menurun. Sebaliknya, pinjaman bisnis pada tahap ini malah mulai meningkat karena merebut kesempatan pasar dalam siklus ekspansi perekonomian. Selanjutnya, faktor internalnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa faktor internal meliputi yang pertama, komposisi aset bank yang bersangkutan, yang kedua, komposisi liabilitas yang bersangkutan, dan yang terakhir, kualitas dan jatuh tempo kredit. Selanjutnya ada bagian E, manajemen kesenjangan dana atau funds gap management. Untuk keperluan pelaksanaan ekosistem ini, rekening dari neraca baik pada sisi aset maupun pada sisi liabilitas harus dipilah menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang sensitif dan yang kedua itu kelompok yang tidak sensitif. Aset atau liabilitas dinyatakan sensitif bila aliran kasnya berubah pada arah dan luas yang sama dengan perubahan tingkat bunga jangka pendek. Selanjutnya, jika manajemen memperlakukan tingkat bunga akan naik, maka kesenjangan dana harus dilebarkan. Sebaliknya, jika diperkirakan tingkat bunga akan turun, maka kesenjangan dana harus dipersempit. Jika dipergunakan dengan efektif, keputusan-keputusan berkenaan dengan kesenjangan ini akan menjurus pada pendapatan yang lebih tinggi atau akan mengurangi risiko tingkat bunga untuk level pendapatan tertentu. F. Analisis kesenjangan penghasilan. Kepekaan laba bank terhadap perubahan tingkat bunga dapat diukur dengan menggunakan analisis kesenjangan penghasilan. Jumlah aset yang sensitif terhadap bunga dikurangi dengan jumlah liabilitas yang sensitif terhadap bunga. Rumusnya yaitu K sama dengan AS kurang LS. K kesenjangan, AS yaitu jumlah aset yang sensitif, LS yaitu jumlah liabilitas yang sensitif. G yaitu dinamika dalam analisis kesenjangan. Banyak dari aset dan liabilitas yang semula tidak diklasifikasikan sebagai sensitif yang mempunyai jatuh tempo yang berbeda-beda. Untuk menghaluskan perhitungan dapat dilakukan dengan mengukur kesenjangan untuk beberapa subinterval jatuh tempo, misalnya untuk 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini, manajer bank dapat membayangkan tentang apa yang akan terjadi terhadap laba bank itu selama beberapa tahun yang akan datang bila terjadi perubahan-perubahan tingkat bunga. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu H. Durasi. Durasi adalah ukuran kepekaan terhadap tingkat bunga berdasarkan waktu. Dengan kata lain, durasi adalah umur rata-rata tertimbang arus kas yang dihasilkan oleh aset finansial. Durasi merupakan petunjuk untuk risiko aset finansial, walaupun tanggal jatuh tempo merupakan petunjuk juga bagi risiko. Namun, durasi yang merupakan petunjuk yang lebih baik. Aset seperti kredit misalnya memerlukan pembayaran pelunasan secara periodik. Maka bagi aset seperti itu durasinya lebih kecil dari waktu pembayaran terakhir. Tetapi aset yang tidak memerlukan pembayaran interim seperti SBI maka durasi sama dengan tanggal jatuh temponya. Yang selanjutnya yaitu I. Menghitung durasi. Untuk menghitung durasi atau maturity yang efektif atas sesuatu sekuritas hutang, Frederick Macaulay menemukan konsep durasi lebih dari setengah abad yang lalu. Karena obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond tidak mendapat pembayaran tunai sebelum obligasi itu jatuh tempo, maka dapat dikatakan bahwa jatuh temponya yang efektif sama dengan jangka waktu jatuh tempo yang sesungguhnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, Macaulay kemudian menyadari bahwa ia dapat mengukur jatuh tempo yang efektif obligasi yang berkupon dengan mengenal bahwa sesungguhnya suatu obligasi yang berkupon sama dengan satu set obligasi yang tidak berkupon atau zero coupon diskon bond. Baik, yang selanjutnya yaitu J. Analisis durasi. Bank yang mempergunakan analisis durasi yakin bahwa analisis durasi itu memberikan petunjuk yang lebih baik untuk tingkat bunga kalau dihitung untuk keseluruhan rekening neraca. Analisis kesenjangan yang telah dibahas berfokus pada pengaruh perubahan tingkat bunga atas penghasilan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah pengaruh perubahan tingkat bunga atas nilai pasar dari kekayaan perusahaan. Sesudah menentukan durasi semua aset dan liabilitas dalam neraca, manajer dapat mempergunakan rumus
untuk menghitung berapa perubahan nilai masing-masing aset dan liabilitas pasar bila terjadi perubahan tingkat bunga. Kemudian dari hasil perhitungan itu, hitunglah pengaruhnya terhadap kekayaan dan durasi bersifat aditif. Berarti durasi suatu portofolio sekuritas merupakan rata-rata tertimbang dari masing-masing sekuritas. Dan analisis kesenjangan durasi menguji kepekaan perubahan nilai pasar dari kekayaan bersih atau net worth untuk menghadapi perubahan tingkat bunga. Dan perubahan nilai pasar atau liabilitas dari hasil perhitungan dapat dihitung perubahan kekayaan neto dari bank. Dan secara singkat dapat dikatakan bahwa durasi merupakan suatu rata-rata tertimbang dari jatuh tempo pembayaran tunai. Selanjutnya, jika perhitungan dilanjutkan dengan menaikkan jatuh tempo dengan tingkat bunga, tetap akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jika yang lainnya tidak berubah, maka makin lama waktu jatuh tempo akan makin panjang durasinya. Dengan menaikkan tingkat bunga akan diperoleh, jika yang lainnya tidak berubah, tingkat bunga naik maka durasi akan turun. Dan jika yang lainnya tidak berubah, maka makin tinggi tingkat bunga dari kupon pada obligasi akan semakin kurang durasi dari obligasi tersebut.